Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha la yughayyiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Al-ayah sadaqul azim. Hadirin jamaah salat Isya, tarawih dan witir yang akan kita jalani, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang Allah, kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana sampai detik ini, sampai saat ini alhamdulillah kita masih tetap diberikan limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga sampai malam hari ini kita bisa menjalankan ibadah salat Isya, tarawih dan witir yang kita jalani. Mudah-mudahan semua amalan kita senantiasa berridho dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam salam semoga tetap tercurahkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan serta ajaran berikan jalan yang benar, jalan yang diridhai Allah, yakni dinul Islam. Baik jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah di penghujung bulan Ramadan, tidak terasa cepat sekali. Maka mari tinggal beberapa hari ini kita benar-benar berupaya untuk memaksimalkan ibadah bulan Ramadan. Kenapa? Bulan Ramadan bulan yang agung, bulan yang mubarak ya. Bahkan nilai pahalanya semua dilipat gandakan. Nah ini kalau sudah kita tinggal, kalau kita belum bisa berbuat apa-apa, tentunya kita akan menyesal. Maka mari tinggal beberapa hari ini, ayo kita maksimalkan terutama sholat-sholat qiyamul lailnya ya, sholat tarawihnya, sedekahnya, baca Qur'annya. Ayo kita tetap kita lakukan dengan baik. Mudah-mudahan kita pun di 10 yang terakhir Ramadan ini akan mendapatkan Lailatul Qadar. Allahumma amin. Baik para jamaah, saya malam hari ini diberikan tema oleh takmir adalah syirik itu tergolong dosa yang besar. Maka para jamaah, mari kita sebagai orang yang beriman tentunya kewajiban untuk menjaga akidah kita, menjaga ketauhidan kita, menjaga akidah atau keyakinan kita ini dengan baik. Karena apa? Kalau sampai terjerumus hal-hal yang syirik ya, yang kita ini melakukan suatu punya keyakinan bahwa selain Allah itu masih ada yang kuasa dan sebagainya, maka tentunya ini tergolong kita berbuat syirik ya. Maka dari itu sekali lagi kita yang paling gampang untuk mendefinisikan untuk syirik itu adalah menyekutukan Tuhan. Artinya masih mempercayai Tuhan selain Allah. Dan hal ini tentunya kalau kita tidak pandai-pandai untuk memilih, maka kadang-kadang mungkin guyonan dan sebagainya ya, akhirnya terjerumus pada syirik. Dalam ayat Al-Quran ini juga nasihat Luqman kepada anaknya, itu diantaranya bunyinya ya bunayya la tusyrik billah. Jadi Luqman itu memberikan nasihat anaknya yang pertama kali untuk ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku janganlah kamu menyekutukan Allah. Ini kita juga bisa mencontoh Luqman agar benar-benar anak-anak kita ini kita tanamkan akidah yang kuat, yang kokoh, sehingga tidak sampai berbuat syirik. Innasyirka la dzulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Disinilah makanya Luqman memberikan
dasar untuk memberikan akidah anak-anaknya itu, yakni la tusyrik billah. Pertama, tidak menyekutukan Allah. Dalam ayat lain pun juga dijelaskan, surat An-Nisa ayat 4 yang 48 yang punya innallaha yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik. Nah ini, karena syirik tergolong dosa besar, maka janji Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 48 ini pun juga mengingatkan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik. Kalau tidak syirik, insya Allah dosa-dosa kita diampuni. Wa may yusyrik billah faqad iftara isman azima. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa besar. Maka perjalanan sekali lagi kita harus hati-hati dalam menyikapi kehidupan kita ini. Jangan sampai kita masih ada keyakinan hati kita ini yang masih mempersekutukan Allah. Dalam surat Al-Kahfi ayat 10 juga dijelaskan, faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka siapa yang benar-benar mengharap bertemu pada Tuhannya, artinya bertemu Allah, maka hendaknya berbuat amal yang baik, berbuat amal yang soleh, dan tidak mempersekutukan Tuhan dengan sesuatu apapun. Di sini cirinya kalau kita benar-benar supaya amal ibadah kita diterima Allah, amal soleh kepada Allah, maka dasarnya adalah harus iman bertahu wa ta'ala. Di samping itu harus ikhlas. Ini insya Allah kalau kita benar-benar setiap amal sesuatu dengan dasar iman dan ikhlas ridha Allah, insya Allah pasti akan diterima Allah. Dan ini yang paling penting juga, kadang-kadang manusia itu tidak terasa. Kita berbuat sesuatu tetapi tidak karena Allah. Mungkin berbuat sesuatu kita hanya ingin dipuja orang lain. Nah, disinilah termasuk kategori riya. Riya itu berbuat sesuatu ingin dipuja orang lain. Nah, ini pun juga harus hati-hati. Kenapa? Di dalam hadis Rasul dinyatakan bahwa ar-riya'u silkul asghar. Riya, ya, berbuat baik tapi hanya cari mata atau cari apa istilah popularitas, cari pujian, ya. Ini termasuk riya. Nah, riya itu dikatakan Rasul ar-riya'u silkul asghar. Riya itu termasuk perbuatan syirik yang kecil. Memang kecil, tapi nanti kalau terus-menerus ya tentunya akan jadi besar. Maka sekali lagi berjamaah kita harus benar-benar hati-hati dalam terutama menjaga akidah kita ini. Mari kita berupaya terus-menerus agar benar-benar akidah kita semakin kuat dan semakin kokoh. Sabda Nabi yang lain juga demikian, yang artinya sesungguhnya Allah telah mengharamkan surga atas setiap orang yang beramal dengan riya. Nah, ini maka dari itu kita harus hati-hati. Riya ini ternyata juga berat sekali, bahkan sampai haram masuk surga orang yang beramal dengan riya itu. Ini diriwayatkan oleh Abu Ni'am Al-Zalimi. Kemudian juga mari kita selalu berupaya berdoa pada Allah. Ini sebagaimana dituntun Rasulullah bahwa kita minta dijauhkan dari syirik. Yang bunyinya Allahumma inni a'udzubika ayyusyrika bika syai'an a'lamu. Ya Allah, saya berlindung kepadamu, jangan sampai terkena syirik dalam apa yang aku ketahui. Ini mari kita selalu mohon pada dijauhkan dari sikap-sikap syirik. Wastaghfiruka lima la a'lam, dan saya minta ampun padamu daripada apa yang tidak aku ketahui. Jadi mari kita selalu mohon ampun pada Allah. Mungkin kita berbuat sesuatu yang tidak terasa, yang akhirnya terjerumus pada syirik, riya dan sebagainya. Nah, ini harus kita benar-benar kita jaga. Karena kalau tidak demikian nanti kita sampai terjerumus pada kesyirikan, maka dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah. Nah, ini sangat berat sekali. Oleh karena itu caranya kalau memang benar-benar kita ingin diampuni dosa kita oleh Allah, nah tentunya kita harus berupaya taubatan nasuha. Insya Allah dengan taubatan nasuha kita akan diampuni wa ta'ala. Memang kalau manusia itu ya banyak punya salahnya, banyak dosanya, banyak berbuat zalim, maka dari itu tentunya dengan kita
selalu mohon pada Allah, bertaubat pada Allah, mohon ampun pada Allah, insya Allah akan diampuni. Nah, tentunya taubat yang benar-benar taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, itu cirinya pertama harus menyesal. Istilahnya getun lah cara Jawa itu. Jadi getun, berbuat jelek, berbuat dosa seperti itu. Yang kedua, berupaya tidak mengulang kembali. Istilahnya kapok ya, kapok yang benar kapok, bukan kok kapok Lombok. Nah, kapok Lombok mungkin mari makan sambal pedas, sik makan lagi. Jadi kapok yang benar-benar. Dan yang ketiga, selalu berbuat yang terbaik, selalu berbuat yang amal soleh, sehingga amal soleh itu bisa menutupi, bisa menghapuskan kejelekan. Ini innal hasanat yudhibnas sayyi'at, bahwa kebaikan itu akan bisa menutup kejelekan. Ini paling penting baca. Maka ini di akhir bulan Ramadan, ayo berupaya maksimal mungkin untuk bermohon ampun pada Allah. Dan insya Allah kalau kita benar-benar puasa, kita terima Allah dengan dasar puasa, dengan dasar iman dan ikhlas kepada Allah, insya Allah dosa-dosa kita diampuni. Bahkan juga di akhir Ramadan insya Allah akan itkum minan nar. Kalau dosa-dosa kita diampuni Allah, maka jaminannya akan dijauhkan dari siksa api neraka. Mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan puasa kita, sholat kita, sedekah, infak sedekah kita, dan termasuk amalnya lainnya, mudah-mudahan diterima wa ta'ala. Dan mudah-mudahan umur kita barokah, ilmu kita juga barokah, rezeki barokah, dan dzurriyyah kita, keturunan kita soleh-solehah, dan barokah dunia akhirat ummah. Amin. Sekian, kurang lebihnya maaf, ingat terbatas waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.